Yesus Kristus yang mulia itu adalah abang saya. Pada bingung semua. Marah lah. Melotot. Marah lah. Nggak ada yang marah memang pada awalnya. Oh, pada awalnya. Tapi pada tangannya kok bikin ke kepala begini. Oh. Alamak, firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Tapi kenapa kok pendeta rubah-rubah itu ayat? Jangan gitu, Bang. Maksud saya ini Pak Ketua saya, maksud saya. Ini kan Salam saudaraku, saya harap saudara semua masih ingat mualaf yang mengaku mantan pendeta dari HKBP yang pernah saya bahas di video saya sebelumnya ya. Yaitu di video ini nanti linknya ada di kolom komentar. Jadi bagi saudara yang belum tahu nanti bisa tonton ya agar lebih paham konteksnya seperti apa dan mengapa kita perlu untuk meluruskan mualaf yang ngakunya mantan pendeta ini. Jadi ceritanya, mualaf ini ngegosip lagi di channelnya Ipung Atria dan tak lupa ada Kainama juga di situ ya. Ada poin penting dalam ocehan mereka yang saya rasa perlu untuk kita luruskan, sekaligus nanti kita akan melihat benarkah bahwa mualaf ini mantan pendeta atau cuma seorang penipu yang baru saja menjadi mualaf. Karena video ini durasinya cukup panjang, jadi saya akan bagi dalam 2 part ya. Part kedua nanti akan saya upload di kemudian hari, dan sekarang mari kita lihat video berikut ini. Ini alhamdulillah kita sangat menunggu sekali dengan kehadiran Bapak mantan pendeta Umar Al-Faruq. Tapi itu nama yang disematkan sebagai nama Muslim. Saya belum tahu nama dulu ketika masih jadi pendeta itu siapa. nama pendetanya itu nama Yesus Simajunta. Tapi bahasa Batak. Apa namanya? Bahasa Batak. Apa namanya? Rahasia dulu, nanti kita kasih di terakhir-terakhirnya, episode terakhir. Ya, jadi mualaf ini namanya adalah Umar Al-Faruq ya. Itu nama ketika dia sudah menjadi mualaf. Nama aslinya katanya adalah Jesus Simanjunta dalam bahasa Batak katanya. Lalu ditanyalah sama Ipung Atria dan juga Kainama, mungkin mereka nggak tahu ya. Ya kalau dalam bahasa Batak sebenarnya Yesus itu ya Jesus gitu ya. Jesus itu biasa kita sebutnya begitu. Ya hampir mirip lah dengan bahasa Inggris ya. Tapi cuma saya agak ragu sih kalau namanya ini benar-benar adalah Jesus Simanjunta ya. Bisa jadi dia pakai nama ini cuma buat mengolok-ngolok atau supaya dia ini cepat dikenal gitu ya. Karena saya yakin ya orang Batak itu sangat menghargai nama Tuhan Yesus ya. Dan jarang orang Batak menamakan anaknya dengan nama Jesus ya. Tapi entah benar nama manusia ini Jesus atau tidak, biarlah itu jadi urusan dia dengan Tuhan nantinya kalau ternyata manusia ini cuma menipu pakai nama-nama Jesus. Jadi sekarang begini, kenapa ini Simajunta masuk Islam? Ini pertanyaan Ustaz Ipung nih. Oh iya, iya. Pertanyaan Pak Kiai nih. Begini, Pak Kiai. pemirsa, Ya. beliau dulu seorang pendeta. Pendeta dari Kristen atau bukan Katolik, Kristen. Kristen Protestan. Protestan. Dari gereja apa, Bapak pendeta? Gerejanya harus disebut, Ya, enggak apa-apa. namanya keren. Apa? Kalau di Islam ada Allah, Panjangnya. gerejanya pun ada Allah namanya. Apa? Wah, Sidang Jemaat Allah. Sidang Jemaat Allah. GSJA. Kainama langsung jawab GSJA ya, menyebutkan nama gereja dari si mualaf mantan pendeta ini ya. GSJA itu kan ada kata Allahnya di situ ya, Gereja Sidang Jemaat Allah. Jadi sudah ketebak sama si Kainama, jadi GSJA. Cuma ini agak aneh ya teman-teman, karena di video sebelumnya mualaf ini mengaku dari gereja HKBP katanya, dan juga katanya pernah sekolah dan lulus di STT HKBP. Tapi kok sekarang ngomongnya lain lagi ya, kok katanya dia dari gereja Sidang Jemaat Allah. Karena begini teman-teman, setahu saya lulusan dari STT HKBP itu khusus untuk nantinya mereka akan melayani di gereja-gereja HKBP.
Atau ya minimal gereja-gereja suku Batak lah ya, ada GKPI juga, ada HKI, ya pokoknya banyak itu gereja-gereja suku Batak ya, yang setahu saya sih begitu. Lulusan dari STT HKBP akan melayani secara khusus di gereja-gereja suku Batak karena memang mereka juga melakukan liturgi dalam bahasa Batak, lalu juga proses ibadahnya sudah diatur sedemikian rupa, makanya mereka ini dikhususkan untuk melayani di gereja-gereja Batak. Tapi ya memang ada beberapa kasus khusus yang akhirnya mereka melayani di luar daripada gereja-gereja lain. Tapi kan nggak sinkron juga kalau pernyataan mualaf ini di video sebelumnya katanya alumni dari STT HKBP, mantan pendeta dari HKBP, kok ini sekarang sudah lari lagi ke GSJA ya. Entah mana yang benar, saya juga bingung dengan mualaf ini. Tapi kalau feeling saya sih dia ini sama sekali bukan mantan pendeta sih. Nah, jadi waktu saya di podium menyampaikan Yesus Kristus yang mulia itu adalah abang saya, pada bingung semua. Marah lah. Melotot-melotot. Marah lah. Nggak ada yang marah memang pada awalnya. Oh, pada awalnya. Tapi pada tangannya kok bikin ke kepala begini. Oh. Baru kali ini ku dengar ada mantan pendeta tapi mimbar disebutnya itu podium. Emangnya mau upacara bendera kali ya disebutnya podium ya? Memang sih nggak terlalu beda ya antara podium dan juga mimbar. Tapi kata podium itu asing diucapkan di gereja. Apalagi diucapkan oleh orang yang ngakunya dulu adalah sebagai pendeta. Jarang sekali pakai istilah podium. Pasti selalu pakai istilah mimbar. Ya, pantaslah orang-orang tadi kasih simbol begini ya kepada si mualaf ini ya. Ya, karena memang agak-agak gini teman-teman. Agak-agak lain pemikirannya. Si Mak ini pas si Majunta kok gini-gini. Ku jelasin lah. Ya. Oh, Yesus mengatakan aku ini anak manusia. Sadar. Subhanallah. Ada ayatnya, kita buka. Aduh, makin kelihatan di sini yang ngibulnya kalau mualaf ini bukan seorang mantan pendeta ya. Mantan pendeta apa begini ya? Cuma nemu ayat Yesus itu anak manusia, lalu dia langsung bangga gitu loh. Ya kan memang Yesus itu datang inkarnasi sebagai anak manusia, bukan anak kucing ataupun anak yang lain-lain gitu loh. Anak sekolah minggu pun tahu kok Yesus itu datang sebagai anak manusia. Tapi kenapa sih mukhalaf ini bangga sekali akan hal itu? Seolah-olah orang nggak tahu kalau Yesus itu dikatakan anak manusia. Kenapa narasinya selalu nggak ada yang berbobot ya? Ngaku mantan pendeta, ngaku begini begitu, tapi narasi-narasi mereka ini receh-receh. Yang sama sekali nggak ada isi, nggak berbobot. Mantan pendeta nggak mungkin seperti ini otaknya ya. Nggak mungkin, aduh entah apa lagu sebut orang ini ya. Udah kayak Parmi itu si kawan ini ya, atau si perminum tua ini ya. Dan jangan lagi mabuk juga dia ngomong ini. Alkitabnya ada di tas saya. Mau bahasa apa ada? Bahasa Batak ada. Bahasa Toba. Bahasa Melayu lagi. Bahasa Inggris pula ada. Tapi bahasa Inggrisnya direvisi. Kalau bahasa orang Toba itu dirubah-rubah, dirubah-rubah. Iya. Jangan gitu, Bang. Padahal pendeta itu, bapak tuaku yang bilang itu, firman-Mu Tuhan tiada berubah dahulu, sekarang, selama-lamanya. Alamak. Firman-Mu Tuhan tiada berubah dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Tapi kenapa kok pendeta rubah-rubah itu ayat? Jangan gitu, Bang. Maksud saya ini bapak tua saya, maksud saya. Ya kan? Saya kadang heran ya lihat para polemikus-polemikus Islam ini ya, atau para mualaf-mualaf lah ya. Dari dulu narasinya itu aja gitu loh. Alkitab direvisi lah, Alkitab diubah-ubah lah, ya dan sebagainya lah. Mereka ini sebenarnya paham nggak sih kalau bahasa itu sifatnya kan dinamis gitu ya. Mereka ini sebenarnya paham nggak sih kalau bahasa itu kan kosakatanya bisa bertambah seiring dengan perkembangan zaman yang ada gitu loh. Jangan-jangan mereka ini bahasa Indonesianya juga merah semua ini waktu sekolah ya. Saya mau kasih contoh ya, contohnya begini. Bahasa Indonesia zaman dulu itu udah nggak relevan lagi kalau kita pakai di zaman modern ini. Makanya kan ada beberapa kosakata yang harus diupdate seiring dengan perkembangan zaman. Kenapa? Supaya orang dapat mengerti, supaya orang dapat memahami ya
Apa maksud daripada kalimat tersebut? Apa maksud daripada kosakata tersebut? Kan nggak mungkin kita di 2024, tapi kita masih pakai kosakata lama. Pakai kosakata tahun 80, 70, 60. Kan udah beda. Kan udah banyak perkembangan bahasa yang sifatnya dinamis, yang lebih modern, yang lebih mudah untuk dipahami oleh orang-orang yang ada zaman sekarang. Itulah kenapa terjemahan Alkitab itu harus diupdate beberapa kosakatanya gitu loh. Ya seiring dengan perkembangan zaman yang ada. Tapi perlu dicatat ya, ini harus dicatat teman-teman. Walaupun di dalam terjemahan Alkitab ada beberapa kosakata yang diupdate seiring dengan perkembangan zaman supaya orang di zaman ini lebih mengerti, kita tidak memakai lagi kosakata yang lama, ya, maka ya itu harus dilakukan supaya tidak ketinggalan gitu loh kosakata kita. Tapi perlu dicatat ya terjemahan itu yang diupdate, tetapi manuskrip aslinya atau teks originalnya itu tetap gak berubah gitu loh. Karena kan kita ini berusaha untuk menerjemahkan dari teks originalnya kepada bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau sebagainya. Nah, terjemahan-terjemahan inilah yang akhirnya berkembang sesuai dengan perkembangan zaman supaya orang-orang lebih mengerti dan lebih mudah memahami gitu loh. Tapi perlu dicatat sekali lagi, original teksnya itu tidak diubah atau tidak direvisi, dia tetap. Karena original teksnya inilah yang menjadi patokan bagaimana kita meneliti Alkitab. Makanya ketika kita membaca Alkitab, menafsirkan Alkitab, kita perlu melihat teks originalnya supaya kita bisa memahami lebih dalam untuk kita supaya lebih mengerti akan Alkitab. Ya, kalian gak usah standar ganda lah. Emang kalian pikir Al-Quran gak pernah direvisi terjemahannya? Ngaca dong gitu loh. Jadi sekali lagi kalau masalah update terjemahan, itu bukan suatu hal yang aneh gitu. Karena memang harus wajib itu dilakukan. Karena yang namanya bahasa itu sifatnya dinamis dan juga berkembang. Kita nggak mungkin memakai kosakata lama di era modern sekarang ini. Untuk saya boleh begitu. Bapak tua, kenapa kau rubah-rubah itu ayat? Yang di Alkitab bapak saya itu tahun 1957, daging babi haram tidak boleh dimakan. Kok tahun 2001, 91 dulu. 78 dulu TB. Oh, 78 dulu TB. Iya. Oh, saya itu 74 Ustaz, TB. mulai kuliah. TB 74. Saya kuliah tahun 85, berarti yang saya pegang tahun 81. 81. Saya baca kok daging babi hutan yang haram. Tapi kata pendeta, babi hutan yang haram, babi hutan haram. Tapi sepanjang jalan dari Kota Medan sampai ke kampung saya, lewat Lubuk Pakam, lewat Tebing Tinggi, lewat Malang Syantar, daging babi hutan dijual, namanya celeng. Memang celeng namanya, alias aili kalau bahasa Batak, asli Toba. Aili, daging celeng. Rupanya celeng itu babi hutan juga rupanya pendeta. Padahal di situ kan ditulis daging babi hutan haram tidak boleh dimakan. Yang haram kan babi itu pula yang hutan. dimakan. Itu kan celeng. Iya itu bahasanya kan bahasa kami. Ya beda lah. Iya. Berarti celeng halal. Celeng halal. Tapi kalau babi hutan haram. Haram. Jadi sekarang yang mana lah yang mau kita pakai? Ya, mereka ini ribut hanya karena ada masalah di Alkitab, yaitu terjemahan lama dikatakan babi, tapi di terjemahan yang baru dikatakan babi hutan. Mau apapun itu, intinya ya sama-sama babi gitu loh. Kenapa mereka ini harus ribut gitu loh? Intinya kan memang sama-sama babi, mau babi hutan. Ya intinya memang babi, dan itu memang haram dikatakan di dalam kitab Imamat pasal 11. Dan itu memang haram bagi orang-orang Israel di zaman itu, pada waktu itu. Ya catat ya, bagi orang Israel pada waktu itu. Bukan bagi orang Jawa, bukan bagi orang Batak, atau bukan bagi orang-orang yang lain lah. Tapi dikatakan bagi orang Israel. Itu haram pada zaman itu. Dikatakan di dalam Imamat pasal 11. Entah kenapa mereka ini nggak bosan-bosannya ngurusin masalah yang itu aja gitu loh. Yang makan babi kan kita. Kenapa mereka ini selalu yang kowar-kowar yang ributin masalah babi haram atau tidak haram ya. Ini ya Muslim ya, ini buat Muslim supaya kalian jangan terbelakang dengar perkataan saya baik-baik ya. Begini, kalau kita melihat di Imamat pasal 11, memang di situ ada larangan memakan hewan-hewan yang pada waktu itu diharamkan bagi orang-orang Israel.
Ya, jadi di Imamat pasal 11 ada banyak tuh, bukan cuma babi doang. Ya, dikatakan kalau di hewan darat itu dikatakan ada pelanduk, ada kelinci, lalu juga ada unta ya. Lalu juga babi ya, atau babi hutan lah ya. Tapi ini hanya sebagian kecil aja yang dijelaskan dalam Alkitab. Sebenarnya masih banyak karena di situ dikatakan yang haram itu adalah hewan yang tidak memamah biak dan tidak berkuku belah. Dan contohnya tadi itu ada babi hutan, kelinci, unta, pelanduk. Tapi sebenarnya masih banyak hewan yang tidak memamah biak dan tidak berkuku belah. Itu haram bagi kamu pada waktu itu. Diperintahkan Tuhan kepada bangsa Israel. Itu yang di darat. Sekarang kita ke air ya. Dan di air itu Imamat pasal 11 mengatakan hewan yang tidak bersirip dan tidak bersisik itu juga haram dimakan. Lalu apa contohnya yang tidak bersisik dan juga tidak bersirip? Ya banyak itu, ada udang, ada belut, lele, kan nggak bersisik itu, dan cumi-cumi, ya. Masih banyak sebenarnya hewan-hewan air lainnya yang tidak bersisik. Jadi Alkitab hanya memberikan contohnya aja ini hewan-hewannya. Tapi di samping daripada itu masih banyak. Cuma nggak dimasukin. Karena kalau dimasukin nanti terlalu panjang nanti Alkitab itu. Ya, jadi intinya yang tidak bersisik dan tidak bersirip itu haram. Kemudian hewan yang ada di udara, apalagi ada burung elang, burung raja wali, burung unta, burung camar, bahkan juga kelelawar, ya itu juga haram. Masih banyak lagi sebenarnya. Ini hanya sebagian kecil contoh yang dikatakan di dalam Alkitab. Nah, jadi banyak sebenarnya ya hewan-hewan yang diharamkan di dalam Imamat pasal 11 yang pada waktu itu diperintahkan Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Kenapa dari sekian banyaknya hewan-hewan yang diharamkan di dalam kitab Imamat pasal 11, kenapa para mualaf-mualaf terbelakang dan blow-on ini fokusnya cuma ke babi doang gitu loh? Ya, padahal babi itu hanya salah satu dari sekian banyaknya hewan yang diharamkan pada waktu itu oleh orang-orang Israel. Kenapa mereka nggak permasalahkan lele? Kenapa mereka nggak permasalahkan kelinci? Kenapa mereka nggak permasalahkan cumi-cumi, burung bangau? Kenapa mereka nggak permasalahkan unta? Dan masih banyak lagi sebenarnya. Kenapa mereka tidak pernah bahas itu? Kenapa selalu yang jadi sasaran adalah hewan babi doang? Jawabannya sebenarnya simpel, teman-teman. Karena mereka-mereka ini, para mualaf ini ataupun para polemikus Uclim yang selalu mempermasalahkan hewan babi dengan mengutip kitab Imamat pasal 11, mereka ini sebenarnya adalah orang-orang terbelakang sehingga di otak mereka yang ada itu cuma standar ganda gitu loh. Mereka selalu permasalahkan babi haram, tapi mereka abai dengan hewan-hewan lain yang juga dikatakan haram. Karena mereka mengkonsumsinya, makanya mereka mengabaikan itu dan cuma fokus pada babi. Karena babi di dalam kitab suci mereka dikatakan haram, ya. Jadi mereka ini udah standar ganda sebenarnya. Harusnya kalau mereka memang mau konsisten dengan ucapan mereka dengan mengutip Imamat pasal 11, ya, bahwa menurut kitab Imamat babi itu haram, maka mereka juga harusnya mengharamkan hewan-hewan lain seperti kelinci, burung bangau, udang, bahkan juga unta. Dan lucunya, unta kencingnya, pipisnya malah diminum oleh para orang-orang terbelakang nggak punya malu ini, teman-teman. Kan lucu ya. Ini kencing unta. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir. Itulah kenapa saya katakan orang-orang seperti ini adalah orang-orang terbelakang yang tidak akan pernah maju pola pikirnya. Jadi mereka hanya berkutat di situ-situ doang, ngurusin masalah-masalah itu doang. Dan masalah-masalah ini pun bukan masalah mereka sebenarnya, tapi masalah orang Kristen. Ya. Orang Kristen yang makan babi, orang Kristen yang makan hewan ini, hewan itu. Mereka yang panas, kok mereka yang ribut, kok mereka yang terus mempersoalkan. Kan inilah ciri-ciri orang terbelakang itu ya. Aneh memang kalau saya lihat para mualaf, polemikus Islam ini, waduh, gak jelas sekali hidup mereka ya. Itulah kenapa saya katakan ya teman-teman, orang-orang seperti ini, itu adalah orang-orang terbelakang yang tidak akan pernah maju pola pikirnya ya.
Karena otaknya itu sudah terlalu bebal. Sehingga sesuailah dengan apa yang dikatakan dalam Amsal pasal 13 ayat 16. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Jadi para orang-orang ini, para mualaf, para polemikus uclim, ini sebenarnya mereka nggak sadar. Dalam pikiran mereka, mereka itu berpikir mereka punya pengetahuan, punya kepintaran. Padahal sebenarnya mereka ini sedang memamerkan kebodohannya yang sangat akut dan susah untuk disembuhkan. Itulah mengapa orang-orang seperti ini akan terus menjadi orang-orang yang terbelakang dan susah maju, teman-teman. Ya, itulah ya. Mungkin memang sudah nasib mereka menjadi orang-orang yang seperti itu ya, teman-teman. Itulah kenapa nggak pernah maju, karena mereka sibuk mempersoalkan yang bukan urusan mereka, dibahas berulang-ulang, sudah dijawab oleh para apologet, masih terus dibahas, nggak selesai-selesai juga. Nanti giliran kita bahas ajaran mereka, ngamuklah mereka kejang-kejang. Tapi ya saya juga nggak tertarik sih bahas ajaran mereka. Nggak ada gunanya juga ya. Karena nggak menarik teman-teman. Alkitab itu, Bible itu, itulah yang selalu menarik untuk dibahas. Makanya orang-orang di luar, bahkan di luar daripada kekristenan, mereka selalu membahas Alkitab, membahas Bible, berusaha mencari pembenaran. Ya memang sudah dasarnya begitu. Orang yang ajarannya tidak benar akan berusaha membahas ajaran lain untuk mencari pembenaran. Ya, karena mereka nggak puas di dalam ajaran mereka, kok nggak ada yang seperti ini, nggak lengkap, dan ya itulah untuk mengukuhkan, mencari pembenaran. Makanya mereka membahas kitab-kitabnya orang lain, membahas ajarannya orang lain. Sehingga mereka terus menjadi terbelakang, teman-teman. Oke lah, sekian dulu yang mau saya sampaikan dalam video kali ini ya. Dan tetap nantikan konten saya selanjutnya, karena masih ada beberapa lagi ya argumentasi dari si mualaf ini ya, yang akan kita bahas di konten saya selanjutnya. Dan kita akan telanjangi secara tuntas apa yang dikatakan oleh si mukalaf ini ya teman-teman. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.